Jadi untuk mengetahui mana tegangan sekunder dan mana tegangan primer atau tegangan listrik ataupun tegangan keluar, jadi satu, sahabat bisa memperhatikan dari lilitan. Jadi lilitan ini bisa sahabat perhatikan. Yang lilitannya besar itu ialah output atau sekunder untuk pemasangan transistor di bagian Sanken ataupun di bagian Toshiba ataupun menggunakan TIP, itu boleh sahabat gunakan, bebas tergantung sakunya sahabat. Jadi kalau sahabat menggunakan Sanken, sahabat tinggal mengikuti gambar seperti yang tertera di PCB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sahabat-sahabat di mana saja berada, tanpa terkecuali yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Jadi alhamdulillah hari ini saya sedang menyelesaikan seberpisan sebuah amplifier dengan tipe Songkrakman SA1000. Jadi seperti ini tampilan di depannya. Terus di sini untuk terapo, ini terapo copotan, yaitu bekas amplifier lama, yaitu sejenis Kenwood, sejenis Philips dan lain sebagainya. Terus di sini untuk di bagian key drivers yang menggunakan produknya Ranik, yaitu stereo Sanken 400 watt yang menggunakan transistor Sanken seperti digambar. Nah, di sini ada pertanyaan sahabat-sahabat, Bang. Saya merakit produk Ranik stereo 400 watt yang seperti Abang kerjakan, tapi mengalami kendala di saat saya memasang transistor karena saya membeli PCB tanpa transistor, hanya PCB doang. Jadi untuk pemasangan transistor di bagian Sanken ataupun di bagian Toshiba ataupun menggunakan TIP itu boleh sahabat gunakan, bebas tergantung sakunya sahabat. Jadi kalau sahabat menggunakan Sanken, sahabat tinggal mengikuti gambar seperti yang tertera di PCB. Terus kalau sahabat ingin menggunakan produk Toshiba, jadi sahabat bisa menambahkan lagi satu lubang khusus untuk di bagian lubang sekrup, yaitu Toshiba hanya menggunakan satu lubang sekrup, kecuali Sanken menggunakan dua lubang sekrup. Nah demikian juga kalau sahabat menggunakan TIP sejenisnya 3055, itu juga menggunakan sama seperti yang Toshiba, satu sekrup. Nah, ada sahabat kita yang kebingungan setelah mengganti menggunakan transistor TIP 3055. Jadi mana yang transistor A, mana yang tipenya yang C. Jadi buat sahabat-sahabat, kalaulah sahabat mengganti menggunakan TIP 3055 itu ialah diposisikan di tegangan plus atau posisinya yang C. Jadi 3055 itu sahabat bisa pasang ke bagian tegangan plus. Jadi jangan sampai salah, kalau salah alhasilnya yang bisa rusak ialah di bagian ini satu, harus sahabat cek. Di sini satu, ini harus sahabat cek, dan ini. Setiap transistor harus sahabat cek. Kalau sahabat pemasangannya terbalik, demikian juga yang sahabat pasang itu harus sahabat cek juga. Biasanya sudah short. Nah, bagaimana kalau kita menggunakan produk Toshiba? Toshiba karena sama dengan Sanken ada tulisan 2SC yaitu C, 2SA yaitu tipe A. Yang C otomatis ke bagian plus, 2SA ialah ke bagian min. Tapi kalau TIP 3055 itu sama dengan C yaitu ke bagian tegangan plus. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau memang mengalami kendala, sahabat bisa pengecekan ini, dan ini. Ada 3 buah harus sahabat cek. Terus pastikan juga untuk di bagian R kapurnya ini pastikan tidak putus. Biasanya putus di dalam, fisiknya masih utuh, fisiknya masih normal, tapi tidak terhubung atau sudah putus di bagian dalam. Itu sahabat bisa pastikan juga. Karena kenapa? Kalau ini putus di bagian R kapurnya ini bisa menyebabkan suaranya serak atau ngorok. Jadi seperti itu. Untuk perakitan yang lainnya sama, tidak ada bedanya. Cuman yang sahabat bedakan ialah antara Sanken dengan Toshiba ataupun TIP. Kalau sahabat menggunakan TIP yang biasa-biasa, sahabat usahakan mengambil tegangan dari trafo paling mentok 24 ataupun 30 volt dari trafo. Tapi kalau sahabat menggunakan produk Sanken tapi yang bagus, boleh sahabat pasang dari 55, 47 ataupun ke bawah. Tapi justru kalau Sanken sahabat pasang voltnya kecil, justru bukan makin dingin, justru semakin panas. Jadi kalau menggunakan Sanken yang asli, itu ada baiknya sahabat menggunakan voltase paling kecil 47.
terkecuali sahabat menggunakan produk Sanken ataupun Toshiba yang KW, itu boleh menggunakan pol 32, 42, itu boleh, atau 24 maksudnya, boleh. Terus untuk pemasangannya selebihnya bebas, tergantung sahabatnya lagi. Terus di sini ada sahabat bertanya, Bang, bagaimana membuat PSU khusus untuk di bagian kipas. Jadi di sini saya menambahkan satu dioda 1 ampere dan 1 elko dengan ukuran 1000 UP, kapasitasnya 16 volt. Nah, kemarin ada sahabat-sahabat, Bang, kenapa saya punya kipas tidak mau berputar laju? Padahal saya sudah menggunakan seperti yang Abang sarankan. Jadi buat sahabat-sahabat, elko juga bisa berpengaruh menyebabkan putaran kipas tidak bisa laju. Semisalnya, sahabat menggunakan voltase 12 volt ataupun 15 volt. Jadi kipas ini boleh sahabat menggunakan voltase 15 volt ataupun 12 volt. Kalau sahabat menggunakan PSU sendiri seperti ini, sahabat usahakan minimal paling kecil di bagian UV-nya itu 470, 16 volt ataupun 25 volt. Atau 1000 UV, 16 volt ataupun 25 volt. Apakah tidak bisa kita pasang voltnya yang besar? Boleh, tidak masalah, cuman ya itu tadi menghambat putaran. Karena kenapa? Untuk di bagian elko tidak terisi penuh, sementara kipas permintaannya lumayan besar, hasilnya bisa menghambat putaran kipas. Jadi ada baiknya sahabat kalau misalnya menggunakan 12 volt, sahabat boleh menggunakan yang 16 volt untuk di bagian elko ini. Tapi kalau sahabat menggunakan 15 volt, boleh sahabat menggunakan yang 25 volt. Tapi kalau sahabat menggunakan 50 volt, kemungkinan kipasnya agak melambat, karena untuk mengisi yang 50 volt sementara yang keluar 15 volt, maka elko-nya tidak penuh. Tapi bukan berarti tidak mutar-mutar, tapi tidak sesuai dengan RPM kipas. Jadi seharusnya sekian RPM, jadi yang putaran itu hanya sekian RPM. Jadi seperti itu. Terus untuk posisi kipas, boleh sahabat pasang seperti yang saya pasang seperti ini. Jadi jangan sampai sahabat mentok ke bagian penutup atas. Jadi sahabat harus jarakkan, terus di bagian bawah juga tidak boleh terlalu nempel, minimal ada 3 cm, 4 cm jaraknya dari bawah ini. Terus boleh sahabat hajar menghisap dari atas ke bawah, boleh. Nah, di saat dia menghisap dari atas ke bawah, otomatis anginnya itu pecah. Yang sebagian ke sini, yang sebagian ke sana, yang sebagian ke sini. Kalau ke sini dia terbentur ke bagian heatsink. Nah, untuk kipas bawaan di bagian belakang, ini sahabat buat posisinya buang. Jadi menghisap dari dalam keluar. Jadi angin yang panas dihasilkan kipas ini, dia menyebar, alhasilnya dibuang oleh kipas ini. Sementara yang ke sana, di sini ada ventilasi untuk di bagian penutupnya. Jadi dia sama-sama keluar. Alhasilnya nanti ini terasa hangat kalau memang betul-betul ini panas untuk di bagian heatsink. Jadi ini panas karena anginnya ini melebar. Ada yang ke sana, ada yang ke sini, dan ada yang ke sini. Jadi yang arah sini disedot oleh kipas ini, otomatis dia keluar. Jadi tidak sempat dia panas. Tapi kalau ini sudah pasti panas, karena dia melalui ventilasi ini. Jadi boleh sahabat memasang kipas mau posisi begini, mau posisi begini, boleh. Tapi saya ambil posisi yang seperti ini aja. Karena sekarang spekar itu wattnya besar-besar, supaya anginnya fokus. Terus ini di bagian trapo. Di bagian trapo, kebetulan ini trapo cabutan. Kemarin ada sahabat-sahabat menanyakan, Bang, mana untuk tegangan listriknya? Antara tegangan 0 dan 220. Jadi kalau untuk sahabat-sahabat yang menggunakan trapo cabutan seperti ini, otomatis tidak ada tulisan seperti yang kita beli di pasaran. Jadi untuk mengetahui mana tegangan sekunder dan mana tegangan primer, atau tegangan listrik ataupun tegangan keluar, jadi satu, sahabat bisa memperhatikan dari lilitan. Jadi lilitan ini bisa sahabat perhatikan. Yang lilitannya besar itu ialah output atau sekunder atau tegangan kecil. Yang mana lilitan yang kecil seperti ini, otomatis tegangan listrik atau primernya, yaitu untuk tegangan 220 dan 0. Jadi perbedaannya untuk membedakan mana tegangan keluar dan mana tegangan masuk, dari segi kabel bisa sahabat perhatikan. Jadi sahabat bisa perhatikan seperti ini. Untuk di bagian output kabelnya lebih besar, sementara di bagian input yang sebelah sini kabelnya lebih kecil.
Nah, yang lebih kecil itulah untuk tegangan listrik. Terus untuk mengetahui tegangan mana yang 0, mana yang 220. Jadi kalau sahabat-sahabat menemukan hal seperti ini, jadi di sini ada jumperan karena di sini 0, 110, 120. Seperti ini. 0, 110, 120. Seperti ini. Jadi untuk antara 110 dengan 0, ini harus sahabat gabungkan seperti ini. Terus sahabat bisa mengambil dari kaki ini ataupun di paling ujung ini. Jadi 0, 110 dengan 110 jadi 220. Terus sahabat bisa juga mengambil di sini karena ini menggunakan termopius. Ini ada termopiusnya di dalam, ditanam ke dalam. Jadi kalau sahabat mengambil di sini tidak berfungsi, jadi sahabat boleh mengambil di bagian ini. Karena ini sebagai pengaman trapo. Kalau trapo sewaktu-waktu ada masalah, otomatis termopiusnya putus. Alhasilnya untuk di NCB tidak mudah down atau mudah jatuh. Jadi ini putus. Jadi sahabat bisa memindahkan nolnya di sini. Sementara untuk 220-nya tetap tidak usah sahabat pindahkan. Jadi seperti itu cara kerja sebuah power. Jadi untuk mengenali mana tegangan sekunder dan tegangan primer, ya perbedaannya dari kawat. Sekunder atau outputnya kawatnya lebih besar, untuk di bagian primer kawatnya lebih kecil. Oke? Kebetulan cuaca langsung turun hujan dan mungkin suaranya sudah berisik. Jadi saya cukupkan sampai di sini aja untuk video saya kali ini, dan mohon maaf tidak maksud hati untuk menggurui, hanya sekedar ingin berbagi pengalaman. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.